Jadi gitu ya, kalau mau maulid tahlilan mandi dulu, jangan nggak mandi. Sunnah dah kias nih untuk menghilangkan bau-bau yang nggak sedap. Di izadati rihin karihin, karih ay makruh, menghilangkan bau yang dibenci, yakni yang nggak enak. Nah, lanjut ma yahrumu 'alal junubi. Ini sesuatu yang haram buat orang yang junub, ngimpi keluar mani atau senggama sama bini, atau perempuan men. Haram buat orang yang junub sittatu asya'a, 6 macam. Pertama as-sholatu, sembayang. Lagi junub disembayang, nggak mandi lagi, bayang aja, bukan pahala malah dosa. Sebab melanggar undang-undangnya, kata Quran dan kata hadis, kalau membayang kudu bersuci. Dia nggak bersuci lagi, sengaja dosa gede. Apalagi kalau i'tikad di hati, sampai ke hati, saya menyatakan sah sholat tanpa mandi, kafir. Jadi di kitab tuh ada tafsil hukumnya terperinci. Apa hukumnya orang dalam kondisi junub dia sembahyang tanpa mandi lagi? Bila sengaja hanya malas doang, maka hukumnya minal kabair, dosa gede. Orang zina dosa gede, ngebunuh dosa gede, dia dosa gede juga sholat dalam kondisi junub. Kalau bukan malas, malah i'tikad di hatinya sah sholat dalam keadaan junub, kafir. Sama saja dia menghapus ayat Quran. Apa hukumnya orang menghapus ayat Quran? Kafir. Jadi mandi dulu. Mandi air nggak ada. Kalau air nggak ada, maka tayammum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau kamu nggak dapati air, maka tayammum. Mandi wajib nih air nggak ada, tayammum. Gimana tayammum? Jangan dibeberin semuanya, pala sampai kaki, jangan. Tayamum anggotanya 2. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydikum min. Basuh muka sama tangan doang. Biar habis nih debunya. Tipis muka. Sekali aja. Enggak sunnah 2 apalagi 3, paham? Debu ini. 3 makin cemong. Emang muka udah cemong, debu. Kalau air 3 kali makin bersih, debu. Sekali aja, ambil lagi buat tangan. Debu yang ini pakai dulu, basuh tangan, jangan kelewat, biar kena. Ini ambil debu dulu, udah buat muka, ambil lagi buat tangan, basuh tangan kanan dulu, pakai debu yang ini, jangan kelewat jadinya, puter. Nah, udah kesapu nih, udah pakai debu yang ini. Ini debu ini belum kepake. Ini ulang. Ini belum kepake, baru yang kiri. Tahlil, udah selesai tayamum. Muka sama tangan, udah mandi wajibnya selesai. Mandi wajib dengan tayamum begitu. Buin semua. Jadi kofasus inti gitu tayamum begitu, mandi wajib. Waduh, jangan. Kalau nggak dapetin air maka tayamum, sembahyang dah gitu. Alat suci 2, air nggak dapetin, debu juga nggak ada, maka gimana dia sholatnya? Sholat tetap nggak boleh pergi sholatnya. Namanya faqidut tahuraini, orang yang kelebutan 2 alat suci. Air nggak ditemukan, debu nggak didapatin, sembahyang juga dia harus, nggak boleh libur. Apalagi air banyak. Inti ngaji malam Sabtu subuh nggak membayang. Nah, membayang wajib tuh, nggak gugur. Air nggak ada, berganti debu nggak ada, tetap wajib sembahyang. Namanya faqidut
Tohuro ini orang keluputan 200 suci. Kata malaikat, kenapa inti air nggak ada, apa debu nggak ada, ya udah membayang. Saya lagi junub, membayang nggak apa-apa. Jangan gugurkan haknya Allah untuk dibesarkan, dimuliakan. Jangan gugurkan kewajiban inti untuk melaksanakan kewajiban pada Allah Ta'ala. Allah nggak pernah henti memberikan nikmatnya. Hanya karena air nggak ada, debu nggak ada, lalu inti perih, tetap besarkan Allah. Membayang dia dalam keadaan junub, ya nggak sengaja emang ad-darurah, darurat, tubihul mahdurat, membolehkan. Tadi dilarang asalnya, jadi boleh karena ad-darurah, tubihul mahdurat. Membayang dalam kondisi junub, baca Fatihah, nggak apa-apa Fatihah dibaca karena rukun. Surah yang dibaca kan sunnah dalam sembahyang, iya sunnah sembahyang, cuman di kondisi junub yang dibaca surahnya. Alhaakumut takatsur, hatta nggak usah dolin amin rukuk deh dalam kondisi junub, paham? Nah, begitu sholat nggak boleh perih, udah sakit di rumah sakit diimpus, bayang tetap. Wudhu susah, tayamum nggak bisa, bayang. Dihormatil waqti, menghormati waktu yang udah tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah waktu datang, hormatin waktu, membayang. Wudhu nggak usah wudhu, tayamum, hormatin waktu. Ngadep kiblat susah, udah membayang begitu dah, udah tempat tidur udah membayang aja. Bayang dia dengan kondisi apa adanya. Nanti kalau Allah kasih kesehatan dalam kondisi normal, godok. Dikodok yang tadi itu berapa hari sakit. Hai, paham kan nih? Kodok. Kalau andai kata ajal datang, mati dia dalam kondisi itu, matinya husnul khotimah, dalam kondisi begitu masih menjalankan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya, ingat tuh, sembahyang nggak boleh libur. Inti mesti sehat, seger, sembahyang libur. Cuman gara-gara main futsal. Kenapa tak lo? Kayaknya lo banget. Ngaji mah rajin.